Shorty said she coming with a back, with a fin, with a young, coming with a back, with a fin, with a young, coming with a back, with a fin, with a young, coming with a back, with a Shorty said she coming with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, bertemu lagi dengan saya, Yan Asnur, dengan NIM 2021 050 10 20 11. Baik, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisis pembiayaan dalam bank syariah. Baik, pada poin pertama, yaitu mengenai pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara individu maupun lembaga. Pembiayaan diartikan sebagai salah satu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Baik, pada poin selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari sisi pemberi pembiayaan bahwa penerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan antara waktu pembayaran dari mudhorib kepada sahibul mal yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani kewajiban dan hak masing-masing. Yang keempat, adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan, di mana pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dari sisi penyerahan pembiayaan maupun dari sisi pengembalian pembiayaan. Yang kelima, adanya unsur resiko, baik di pihak sahibul mal maupun dari sisi mudhorib. Risiko di pihak sahibul mal adalah adanya risiko gagal bayar atau risk of default, baik karena kegagalan usaha atau pinjaman komersil atau maupun ketidakmampuan bayar atau pinjaman konsumen, maupun karena ketidaksediaan untuk membayar. Sementara risiko dari pihak mudhorib adalah adanya kecurangan dari pihak pembiayaan, yakni adanya keinginan dari sahibul mal untuk menguasai jaminan. Dan yang terakhir, balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut. Dalam prinsip syariah, balas jasa tersebut berupa bagi hasil. Pada poin yang ketiga mengenai tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Poin selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Dan yang terakhir, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan terbagi menjadi 5 jenis, di antaranya pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konstruksi syariah, pembiayaan sindikasi syariah, dan pembiayaan letter of credit atau LC. Pada poin yang terakhir mengenai kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau alat suatu bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah.
di mana kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan yaitu berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau Bank Indonesia. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar atau current, dalam perhatian khusus atau under special mention, kurang lancar atau substandard, diragukan, doubtful, dan macet. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis pembiayaan dalam bank syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.